Bukan genangan kalau begini. Makassar kena banjir. Imbasnya di rumah di Telok juga banjir. Pas lagi berbunga, pas hujan, kayaknya gagal lagi bunganya. Tidak bisa lewat. Longsor yang lama. Longsor kembali. Oh, akses Poros Malino. Astagfirullah, rata nih. Kapala. Kapala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Gunan melaporkan pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 sekitar pukul 10.30 WITA. Tinggian gelombang hingga 6 meter, 305 wisatawan di Karimun Jawa, Jepara, Jawa Tengah terjebak. Seorang balita yang sedang tidur tewas saat 6 rumah di Sukabumi, Jawa Barat ludes terbakar. Saksi ahli sebut Eliezer terjebak budaya siap laksanakan yang dibangun di dunia militeristik Indonesia. Selamat sore, demikian tadi berita pilihan Ainus Sore. Bersama saya Kutsia Firdausi. Dan saya Davi Pratama. Pemirsa, akibat cuaca buruk yang terjadi di perairan Laut Jawa, 305 wisatawan di Karimun Jawa, Jepara, Jawa Tengah tertahan di pulau. Mereka tidak bisa pulang karena tidak ada kapal yang berlayar akibat ketinggian gelombang laut mencapai 6 meter. Gelombang tinggi yang terjadi di perairan Laut Jawa bagian tengah memaksa penundaan jadwal pelayaran Jepara Karimun Jawa untuk sementara waktu. Kapal penumpang yang biasanya membawa wisatawan menuju Karimun Jawa masih bersandar di pelabuhan penyeberangan Jepara. Akibat cuaca buruk ini, setidaknya 305 wisatawan yang sedang berlibur di Karimun Jawa terpaksa tertahan sejak Jumat lalu. Guna memberikan rasa nyaman kepada wisatawan, pemerintah daerah mendirikan posko untuk melayani kendala yang dibutuhkan para wisatawan. Pihak otoritas tidak mengizinkan kapal berlayar dengan pertimbangan keselamatan penumpang. Data BMKG menyebutkan ketinggian gelombang laut di perairan Laut Jawa bagian tengah bisa mencapai 4 hingga 6 meter dengan kecepatan angin mencapai 25 knots. Memang kita ada laporan bahwa ada sekitar 305 wisatawan masih belum bisa pulang ke Jepara. Nah, ini salah satunya adalah karena cuaca yang tidak memungkinkan. Dari BMKG menginformasikan bahwa sampai akhir Desember masih cuaca yang ekstrim. Untuk itu, pemerintah Kabupaten Jepara bersama Forkopimda sudah membuat langkah-langkah. Yang pertama adalah membuat posko di sana di kecamatan untuk segera menampung semua kesulitan para wisatawan.
Selain itu, pemerintah Kabupaten Jepara telah berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan untuk mengirimkan kapal besar sehingga bisa membawa wisatawan di saat gelombang tinggi. Dari Jepara, Jawa Tengah, Alif Sutarto, iNews melaporkan. Dan untuk mengetahui situasi terkini, kami telah terhubung dengan salah satu wisatawan di Pulau Karimun Jawa, ada Mbak Cesa Rosendi. Selamat sore, Mbak Cesa. Ya, selamat sore Mas Davi dan Mbak Uci. Mbak Cesa, boleh diceritakan Mbak sejak kapan terjebak di sana dan bagaimana kondisi para wisatawan di sana, khususnya teman-teman Anda? Iya, sebenarnya saya sampai di Karimun Jawa itu pada tanggal 20 Desember. Di tanggal 21 Desember itu keadaan 20 dan 21 Desember itu keadaan cuaca itu masih cerah sekali. Lalu rencananya saya akan pulang di hari Jumat, Mas. Itu sekitar di tanggal 22 Desember gitu ya. Tapi ternyata dari hari Kamis itu sudah curah hujan tinggi. Lalu di hari Jumat tanggal 22 Desember sudah diinformasikan bahwa tidak ada kapal yang bersandar di Karimun Jawa. Yang itu berarti kita sebagai para wisatawan tuh nggak bisa pulang ke Pulau Jawa atau di Jepara begitu ya. Tempat kita berangkat pertama kali gitu. Jadi kalau misalnya memang saya rencananya dari hari Jumat, berarti saya sudah tertahan dari hari Jumat, Sabtu, Minggu, dan hari ini hari Senin, berarti sudah 4 hari, begitu. Anda sudah tertahan 4 hari, Mbak Cesa. Iya, Kondisinya di sana seperti apa? Apakah masih hujan dan juga angin kencang? Mungkin masih terjadi gelombang tinggi? Kalau gelombang tinggi sendiri itu ada di sekitar pantai bagian barat. Kebetulan saya hotelnya, tempat saya menginap itu di bagian pantai sebelah timur. Mungkin relatif ombaknya tidak begitu tinggi, tapi anginnya juga sama-sama kencang. Tapi kalau kemarin saya coba datang ke daerah pantai sebelah barat, itu anginnya super super besar gitu ya. Kalau saya orang awam bilang gitu, udah gitu. Ombaknya pun lumayan, karena setahu saya Karimun Jawa itu lautnya kan sangat landai dan juga tenang begitu ya, karena sekarang sedang cuacanya ekstrim, jadi lumayan sudah berombak gitu. Nah, untuk hujan sendiri intensitasnya sangat tinggi karena mungkin berhenti sekitar di 15 sampai 30 menit. Itu seharian. Jadi tidak ada pagi sampai siang atau siang sampai sore atau malam saja. Tapi seharian ini kita terguyur hujan. Dan itu mungkin jedanya sekitar 15 sampai 30 menit saja, itu nanti sudah hujan kembali begitu. Oke, Mbak Cesa, kemudian apa yang dikatakan oleh otoritas terkait mengenai jadwal kepulangan atau menunggu situasi? Apakah ada sosialisasi yang dilakukan? Iya, waktu di hari Jumat kemarin kan memang kita sudah dapat dari teman-teman Biro Perjalanan di Karimun Jawa bahwa kapal tidak ada yang merapat di Karimun Jawa itu. Jumat, Sabtu, Minggu kami menanti-nanti, tapi ternyata tidak ada juga, padahal sebenarnya ada jadwalnya. Dan kami mendengar informasi mungkin kabar buruk juga dari teman-teman dari Biro Perjalanan bahwa nanti kapal akan bersandar mulai di Januari. Begitu, itu berarti 11 hari setelah saya tiba di Karimun Jawa gitu kan. Nah disitulah saya terutama gitu ya, kami sekeluarga mulai panik gitu karena 11 hari setelah kami merapat di Karimun Jawa itu kan berarti sangat lama sekali gitu. Seperti itu sih informasinya. Saat ini Anda tinggal di mana, Mbak Cesa? Apakah masih di lokasi Anda berlibur kemarin dan apakah ada tambahan biaya begitu? Karena Anda terpaksa harus tinggal lebih lama di sana. Iya, benar sekali Mbak Uci. Jadi kami pastinya extend ya Mbak ya kalau kami bilang gitu ya. Karena seharusnya kami di hari Jumat, saya masih di posisi saya terakhir ketika saya harus berlibur gitu kan. Nah, akhirnya kan saya rencananya itu sampai hari Jumat saja gitu. Jadi harus extend dari Sabtu, Minggu, dan Senin. Nah, untuk tambahan biaya itu sudah pasti, tambahan biaya penginapan, juga biaya makan kami gitu kan. Terus kami juga sempat menyewa kendaraan, yaitu dua buah sepeda motor karena kami sekeluarga gitu kan. Jadi itu pasti ada cost tambahan lah untuk kami berlibur di Karimun Jawa. Tidak ada keringanan begitu, dan bagaimana dengan pasokan makanan di sana, apakah aman walaupun Anda tidak bisa keluar begitu dari Pulau Karimun Jawa ini? Kalau untuk keringanan, alhamdulillah kami diberi keringanan oleh tempat hotel penyewa kami, karena ini jatuhnya force major gitu menurut mereka. Jadi kami dapat keringanan sekitar 50% dari harga
sewa aslinya begitu ya. Terus udah gitu untuk masalah makanan sendiri, kebetulan kami lebih memilih makan untuk di tempat alun-alun. Karena kalau misalnya untuk di hotel mungkin cost-nya agak tinggi untuk makanan, akhirnya kami memilih makanan biasa di alun-alun. Nah, kemarin itu memang di alun-alun saya sempat berbincang dengan salah satu penjual yang saya jajakan gitu ya di sana gitu, yang saya beli gitu. Terus kata beliau di waktu itu di malam minggu, di hari Sabtu, dan saya bilang saya nanti akan balik lagi ke alun-alun karena saya mau membeli dagangannya kembali di hari Minggu. Cuman beliau bilang di hari Minggu itu mereka tidak akan berjualan karena bahan pokok mereka berjualan itu sudah habis begitu. Jadi di hari Minggu kami sempat keliling juga untuk cari makanan di sore hari gitu, dan ternyata yang bersiap-siap untuk berjualan memang hanya beberapa saja. Sisanya benar kata ibu yang berjualan kemarin yang tidak akan berjualan di hari Minggu, ternyata benar beliau itu tidak berjualan kembali gitu. Oke, Mbak Cesa, terakhir apakah ada informasi kapan kepastian Anda akan bisa dijemput dan kembali atau keluar dari Kepulauan Karimun, dan apa upaya yang dilakukan oleh Anda dan teman-teman wisatawan yang lain di sana? Iya, begini Pak, kemarin itu memang kita sudah lumayan menekan para biro jasa kami gitu ya, untuk bagaimana, atau di hotel begitu ya, gimana caranya supaya kami pulang gitu. Kemarin diinformasikan ada pesawat charter tapi harganya sangat tinggi sekali, jadi kami tidak menyetujui rate harga tersebut gitu ya, karena sangat tinggi. Jadi kami bilang bagaimana caranya supaya kami bisa pulang tidak perlu menunggu sampai Januari 2023 gitu. Terus akhirnya saya dapat info teman-teman dari Biro Perjalanan menginfokan bahwa mereka sempat men-share surat dari Bupati Jepara. Bapak Bupati Jepara itu berkirim surat kepada Pelni dan juga Dirjen Perhubungan Laut, Kemenhub begitu ya. Lalu kami dapat lumayan bernafas lega gitu, karena besok itu rencananya kami dijadwalkan akan diberangkatkan dari Karimun Jawa ke Semarang itu melalui KM Kelimutu. Itu besok di pukul di pukul 17 sore. Untuk bertolak dari Karimun Jawa ke Semarang. Baik, jadi besok akan dievakuasi begitu menggunakan kapal Pelni. Terima kasih Mbak Cesa atas informasinya. Sama-sama. Semoga bisa kembali pulang dengan selamat. Tapi kemudian Yosua mengancam Yang Mulia. Dia kemudian melakukan perkosaan terhadap istri saya. Saya tahu kapan kamu bohong, kapan enggak. Cerita kamu nggak masuk di akal sih. Kalian karena buta dan tertuli, makanya saudara tidak mendengar dan tidak melihat. Pemirsa, Guru Besar Filsafat Moral Profesor Dr. Romo Magnis Suseno yang dihadirkan sebagai saksi ahli dalam sidang kematian Yosua Huta Barat menyebut Richard Eliezer secara psikologis sulit melawan perintah Verdi Sambo sebagai atasannya. Eliezer juga terjebak budaya siap laksanakan yang dibangun di dunia militeristik Indonesia. Dan jadi pokoknya orang itu mungkin juga perlu di dalam situasi. Nah, tambah pertimbangan begini. Polisi adalah salah satu lembaga, satu-satunya lembaga dalam masyarakat yang berhak melakukan kekerasan seperlunya, kadang-kadang sampai menembak. Polisi dalam melaksanakan undang-undang boleh memegang orang, mendorong orang, menangkap orang, menahan orang dalam situasi yang membenarkan, boleh menembak. Jadi bagi seorang polisi, rem psikis terhadap menembak mati orang tentu lain daripada orang biasa yang tidak di dalam situasi itu. Lalu faktor yang amat sangat menentukan kebersalahan, apakah orang betul bersalah atau tidak,
yang juga akan kelihatan dari apakah dia kemudian menyesal atau tidak. Kalau tidak menyesal ya tidak bisa dikatakan ada kebingungan. Tetapi kalau dia bingung karena berada di bawah pressure waktu. Jadi bukannya dia disuruh oleh atasannya melakukan sesuatu yang tidak benar, tetapi sekarang juga lakukan. Itu tipe perintah yang amat sulit secara psikologis dilawan. Karena siapa dia? Mungkin dia orang kecil, jauh di bawah yang memberi perintah, udah biasa, laksanakan. Meskipun dia ragu-ragu, dia bingung. Itu tidak berarti bahwa sama sekali tidak ada kesalahan, tetapi itu jelas menurut etika sangat mengurangi kebersalahan. Saya tidak memakai istilah bisa dimengerti, itu terlalu banyak. Menurut saya, tapi itu saya pendapat, tentu orang mestinya tahu tidak bisa, tetapi dalam situasi bingung. Dalam budaya perintah laksanakan, berhadapan dengan atasan yang sangat tinggi mungkin ditakuti, kebebasan hati untuk masih mempertimbangkan dalam waktu berapa detik yang tersedia mungkin tidak ada. Mungkin ini dulu yang mau saya katakan. Ahli psikolog forensik Reza Indragiri hadir sebagai saksi ahli untuk meringankan Richard Eliezer dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Dalam paparannya, Baradae berkemungkinan mendapatkan hukuman separuh dari pertanggungjawaban. Memiliki kesempatan, kemampuan, kekuatan, kewenangan, instrumen apapun itu yang bisa dia gunakan untuk melarikan diri menjauhi situasi tekanan tersebut. Itu tahap kedua. Kalau tahap kedua teryakinkan bahwa yang bersangkutan tidak punya kesempatan, tidak punya kemampuan, tidak punya kewenangan, tidak punya kekuatan atau apapun instrumen lainnya yang memungkinkan yang bersangkutan untuk menjauh dari situasi tekanan tersebut, maka masuk ke tahap pengujian yang ketiga. Resiko apakah gerangan, konsekuensi apakah sesungguhnya yang akan dialami oleh orang tersebut sekiranya dia menentang, melawan, atau menghindari tekanan tersebut. Sekarang mari kita simpulkan. Kemungkinannya ada dua. Kemungkinan pertama, kalau superior order defense tersebut menyimpulkan bahwa seseorang melakukan perbuatan pidana karena tekanan itu objektif ada, dan karena yang bersangkutan tidak punya kesempatan, kemampuan, atau instrumen apapun untuk menjauhi tekanan atau mengelak tekanan tersebut. Serta yang ketiga, ada resiko atau konsekuensi yang buruk, yang fatal, yang akan dialami oleh yang bersangkutan sekiranya dia menolak tentangan tersebut. Maka simpulannya adalah superior order defense bisa diterima. Tapi sebaliknya, andaikan dalam pengujian 3 tahap tadi berayun, ada yang iya, ada yang tidak, tentu perlu didalami lebih lanjut. Untuk menerima perintah, termasuk perintah yang salah sekalipun. Hasil penelitian Milgram ini kemudian diterapkan ke dalam sekian banyak setting, termasuk setting penegakan hukum. Salah satu yang kemudian menjadi dasar kritik adalah betapapun sebuah organisasi sudah mengatur bahwa anggota organisasi tersebut tidak boleh melakukan perbuatan yang salah dan tidak boleh melakukan perbuatan yang salah berdasarkan perintah sekalipun, tapi dari penelitian Milgram terpatahkan bahwa sekali lagi betapapun organisasi sudah membuat ketentuan atau peraturan bahwa personil tidak boleh mengikuti perintah yang salah, tapi penelitian tadi menunjukkan bahwa kerapuhan manusia untuk melaksanakan perintah yang salah sekalipun adalah sesungguhnya. Video seorang pengendara mobil todongkan senjata tajam ke pengendara lain di kawasan Bundaran Kelapa Gading, Jakarta Utara viral di media sosial. Informasi selengkapnya usai jeda berikut.